channel gue, Catatan Teh Anissa. So, setelah berbulan-bulan kita lockdown di rumah aja, kita social distancing dan physical distancing, pastinya sampai sekarang juga kita masih melakukan hal itu. Tapi enaknya sekarang, akhirnya nih, Catatan Teh Anissa bisa shoot di luar atau shoot di outdoor. Nah, pada video kali ini gue mau sharing tentang salah satu step atau langkah-langkah yang ada di ilmu survival, yaitu STOP. Gue mau kasih ilustrasi kalian. Kan akhir-akhir ini banyak ya, baru buka, tapi udah banyak orang hilang, udah banyak kasus-kasus hipotermia dan lain-lainnya. Nah, kok bisa sih? Kenapa sih? Di mana salahnya kita? Di mana yang harusnya aturan yang kita taati atau kita patuhi? Nggak cuma dari pihak instansinya atau pihak pemerintah atau pihak pengelola, tapi dari diri kita sendiri. Yaitu kalau misalnya kita tersesat, apa aja sih yang harus kita lakukan? Step-stepnya, terus apa aja sih yang ditanamkan pada mental kita? Step-stepnya juga, nah itu bakalan gue bahas pada video kali ini. Stay tune! Semua orang tentunya tidak ingin mengalami hal buruk saat pendakian. Contohnya, tersesat saat berada di tengah hutan. Meskipun kita telah melakukan berbagai persiapan, tetapi kejadian buruk itu tentu bisa saja terjadi kepada kita kapan saja. Untuk mengantisipasinya, alangkah baiknya bekali diri dengan ilmu survival. Hal pertama yang sebaiknya kita lakukan saat tersesat di gunung adalah melakukan tindakan STOP, Stop, Thinking, Observation, dan Planning. Jika kamu sadar bahwa jalan yang kamu ambil salah atau kamu sadar kamu sedang tersesat, alangkah baiknya kamu langsung berhenti atau duduk. Ya, langkah pertama adalah stop, berhenti atau duduk. Cobalah untuk tidak panik dan rileks bagaimanapun keadaannya. Beristirahatlah sambil melepas dahaga sampai kamu benar-benar tenang dan rileks. Langkah yang kedua yaitu thinking atau berpikir. Setelah menenangkan diri, cobalah untuk berpikir lagi. Apakah jalan yang kamu ambil benar-benar salah? Berapa lama perjalanan yang tadi kamu lakukan? Dan dengan siapa kamu tersesat? Sekali lagi, jangan panik, berpikirlah dengan tenang, duduklah sejenak agar kamu bisa berpikir dengan jernih. Langkah yang ketiga ialah observasi atau kenal medan. Setelah kita merasa rileks dan tadi bisa berpikir dengan jernih, kita harus melihat kondisi sekitar, baik trek atau jalur pendakian yang tadi kita lewati, kondisi air dan logistik, kondisi fisik kita sendiri, jejak binatang buas, serta arah mata angin. Observasi ini bisa menjadi bekal untuk merencanakan apa yang kita lakukan selanjutnya. Jadi teman-teman harus benar-benar teliti ya. Langkah yang keempat ialah planning atau rencanakan. Setelah berpikir dan observasi, coba rencanakan strategi terbaikmu. Jika memang memungkinkan, kembalilah menuju titik awal di mana kamu merasa tersesat atau melanjutkan perjalanan ke puncak gunung. Dan jika tidak memungkinkan, istirahatlah dan bermalam sejenak sampai besok pagi. Nah, ilustrasi yang aku lakukan, ini aku mencoba untuk balik lagi ke titik awal di mana aku tersesat dan menemukan jalur yang sebenarnya. Dan buat teman-teman semua, yang pastinya tidak ada yang mau menjadi seorang survivor atau menjadi seseorang yang tersesat, hilang di hutan dan lain-lainnya, itu pasti nggak ada yang mau, yang termasuk gue sendiri juga nggak akan mau. Cuma tetap yang namanya kita di hutan, kita harus punya planning atau skill yang harus kita terapkan saat kita ada di hutan. Nah teman-teman semua,
Untuk step selanjutnya setelah STOP ada di ilmu survival lagi yang lainnya. Misalnya gimana cara bermalam di alam saat kalian tidak membawa tenda dan kawan-kawannya di video gue berikutnya.